setelah jadi mantan ada momen yang ya ternyata masih sama-sama sendiri gitu, atau kemudian kalau misalnya sudah menikah sudah ada yang jadi duda, satunya jadi janda, dan ada momen ketika mereka sama-sama ingin merujuk kembali. Kira-kira kalau misalnya ada kasus yang seperti itu, pertimbangan-pertimbangan apa saja yang perlu dibahas begitu oleh kedua pihak ini? Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan posisinya seperti itu enggak ada masalah ya, sama-sama bebas begitu ya. Tetapi kita tetap malah menurut saya kita kembali ke awal gitu, dari titik nol kembali, karena kita sama-sama bebas, tetapi mungkin dalam situasi yang agak berbeda. Misalkan kalau ini dalam hal masalah perjodohan itu ya, dalam masalah misalkan mau melanjutkan hubungan lebih serius, mau menikah, tetap kita harus berdoa dan berikhtiar begitu ya, dengan pertimbangan yang matang tentunya ya, karena apa yang kita lihat nilai sekarang itu tidak selalu kemudian mencerminkan keseluruhan peristiwa yang nanti kita akan hadapi. Nah, kita harus istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Jika kemudian kita bertemu kembali dengan mantan kita sama-sama free gitu ya, kita tentunya tetap harus minta petunjuk kepada Allah, apakah ketika hubungan ini kami seriusi untuk kemudian menikah gitu ya, apakah ini jalan terbaik yang bisa lebih memberi manfaat baik pada keluarga saya maupun pada keluarga calon pasangan saya. Kalau iya ya itu lebih baik, malah menurut saya lebih baik dilanjutkan gitu ya, diseriusi gitu ya. Tetapi jika kemudian hubungan yang lebih serius itu tidak memberi manfaat, tadi sebagaimana konsep awal kita, justru membuat madorot, terutama seringkali masalah perceraian kemudian menikah kembali itu adalah yang paling merasakan dampaknya itu anak-anak gitu ya. Apakah anak-anak akan kemudian menjadikan mereka lebih baik untuk menatap masa depan ataukah tidak gitu, atau justru sebaliknya gitu ya, malah kemudian menimbulkan kecemburuan, misalkan mantan yang sama-sama membawa anak gitu ya, kadang-kadang kan menimbulkan ini ya, persaingan, menimbulkan kecemburuan sosial gitu ya, ketika mereka kemudian dibedakan dalam perlakuan orang tua kepada anak, apalagi kemudian mereka bertemu orang-orang baru gitu ya. Mungkin bagi calon ayah dan ibu tirinya yang dulu pernah kenal, pernah berinteraksi gitu ya, mungkin agak lebih mudah. Tetapi kan seringkali misalkan anak-anak kita, anggota keluarga yang lain kan tidak selalu terlibat, apalagi anak-anak kemudian menjadi orang yang baru begitu ya. Tentunya ini butuh semacam prakondisi. Kalau misalkan seorang mantan pacar, mantan suami gitu ya, mantan istri ingin rujuk kembali, ini ada semacam penyesuaian yang pendahuluan ya, persiapan yang harus diberikan kepada tidak sekedar pada diri kita tapi pada anggota keluarga yang lain, agar mereka pun kemudian bisa menghadapi dunia yang baru. Dan kita melakukan misalkan rujuk tadi ya, itu adalah dalam rangka tadi menjadikan hidup kita lebih bermanfaat, lebih bermartabat gitu ya, bukan sebaliknya gitu ya, membuat hidup kita malah menjadi tidak karuan gitu, menjadi berantakan. Itu yang tidak kita harapkan. Saya sebenarnya berharap begini ya, yang namanya rujuk sebenarnya kan itu masalah ini ya, masalah yang namanya bersatu, berdamai kembali, itu sebenarnya masalah yang bagus ya. Tetapi seringkali di dalam dunia pertunjukan kita, tontonan kita itu seringkali digambarkan dengan ini ya, dengan hal-hal yang agak berbau negatif gitu ya. Misalkan ketemu mantan kemudian menjadi pelakor gitu, itu kan merusak hubungan gitu ya. Itu memang membuat kita lebih hati-hati ya, lebih waspada untuk melihat orang yang dahulu pernah hadir di dalam hidup kita gitu ya. Tetapi kita juga perlu hadirkan pembanding-pembanding yang baik gitu ya. Misalkan seorang mantan yang justru itu memberi support positif kepada
mantannya yang lain gitu ya, mantannya memberi support yang positif kepada mantannya gitu ya. Kalau kita lihat misalkan hubungan-hubungan yang ini ya, kalau kita lihat di media sosial itu kan hubungan misalkan kayak Anang Hermansyah itu ya dengan Siapa itu? salah satu artis yang mungkin agak sering nongol gitu ya, nongol di media. Itu kan hubungan yang meskipun bertemu dengan mantan tapi hubungan mereka tetap harmonis gitu ya. Ya, nah itu yang kita harapkan begitu ya. Bukan sebaliknya ketika ketemu mantan malah menjadi pelakor, itu kan naudzubillah ya. Itu yang tidak kita harapkan, dan kita berharap kita menatap masa depan itu dengan optimis ya, bukan menjadikan masa lalu sebagai apa ya, sebagai sesuatu yang itu malah menjadikan kita itu kontraproduktif ya. Kita terpatok pada masa lalu sehingga malah lupa menatap masa depan ya. Padahal masa kini kita sudah eksis dengan keluarga kita sudah baik gitu ya. Jangan sampai kemudian menjadikan hari-hari kita di masa depan itu malah semakin suram. Sebaiknya kita berharap selalu menatap masa depan itu wal tandur makodamat seligot gitu ya. Jadikan masa lalu itu sebagai cermin kita untuk menatap masa depan, menjadikan kita lebih baik, bukan sebaliknya gitu ya. Bukan menjadikan masa lalu justru malah membelenggu diri kita gitu ya. Kalau masa lalu membelenggu diri kita maka lupakan gitu ya. Tetapi kalau itu memberi pelajaran yang baik, kenapa tidak kita ambil hikmahnya gitu. Karena ini juga butuh waktu ya, tapi ya Ustadzah Intan ya untuk kemudian sampai ke ini kesepakatan gitu ya, sampai ke apa tadi, menerima bahwa ini bisa diambil hikmahnya gitu ya bahasanya. Iya. Baik, Ustadz Asad sepertinya mau menambahkan sesuatu, mengangguk-angguk. Gimana Ustadz? Gimana tadi? Jadi kalau kita ya bicara tentang mau rujuk dengan mantan kan ya emang ya kalau sama-sama free mungkin tetap pertimbangan-pertimbangan seperti titik nol tadi gitu ya. Jadi selalu kita selalu bicara tentang apakah pilihan ini adalah lebih baik atau tidak. Nah itu kadangkala kalau kita biasa untuk beristikharah ya kita istikharah lah gitu. Jangan-jangan ini memang betul-betul pilihan Allah, masing-masing ditunjukkan untuk kembali gitu. Jadi saya kira ini yaitu seperti ketika kita kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat yang lain gitu. Jadi kadang-kala kita anggap baik, tetapi kemudian Allah di dalamnya ada keburukan gitu. Itu kan sangat-sangat mungkin. Maka mari kita bertanya kepada Allah, istikharah, kita yakinkan bahwa ini adalah pilihan yang terbaik karena Allah, bukan karena nafsu kita gitu kan. Jadi kadangkala kemudian kalau yang muncul adalah nafsu, maka dengan argumentasi apapun ya nanti jadi hasilnya nggak bagus. Ya kadangkala kan orang kalau sudah bicara tentang nafsu itu kan kemudian bukan yang dibutuhkan bukan kebenaran tapi pembenaran. Nah maka kalau sudah bicara tentang pembenaran ya mbok dikandani, mbok datanya apa saja, mbok diberitahu, mbok disajikan argumentasi apapun, dalil apapun dia nggak menerima karena yang dibutuhkan bukan kebenaran tetapi pembenaran. Nah, maka ya kalau kita baik ya kalau kita sarankan untuk istikharah gitu. Ini baik nggak gitu. Kalau gitu. Nah tentu saja selain istikharah ya memang kemudian fakta-fakta sosiologis juga harus kita lihat. Kita kembali bertanya apakah apa istilahnya kalau kesamaan sekufu enggak gitu kan. Kalau dulu sekufu, kalau sekarang sudah enggak sekufu, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan ulang gitu. Jadi harus kembali ke titik nol itu maksudnya begitu.